3 terbaik puisi kado puisi 41 untuk Des Untirta, dan saya minta dibukukan oleh Untirta Press. Saya boleh tepuk tangan buat Untirta Press. Di Kepala Biro lengkap hadir, di AKP, Bu Kakak, dan Bapak Ibu dari tim wartawan yang bermitra strategis dengan Ustaz Sultan Ageng Tayasa. Pertama, atas nama keluarga besar Ustaz Sultan Ageng Tayasa menyampaikan apresiasi, terima kasih, penghargaan, kemitraan yang sudah berjalan baik selama kurun waktu setahun, dan tadi sudah kita rencanakan, kita agendakan minimal media gathering setahun sekali. Walaupun dalam keseharian saya melihat tulisan-tulisan, artikel mahasiswa, dosen mewarnai di media-media di Provinsi Banten ya. Beberapa media saya lihat juga merespon apa yang menjadi curah gagasan pengayaan dari para dosen, dan kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi. Saya kira eksistensi media dan Untirta saling memuatkan, dan saya terakhir mohon maaf kemarin pas hari Jumat ya, ini nggak apa-apa lah, mumpung hadir media. Saya ini posisi lagi di interview selama 7 jam, WA wartawan, minta jam nggak bisa jawab saya, karena nggak bisa keluar juga, nggak bisa jawab. Tapi ya ada misinformasi. Sementara saya masih di interview, saya di tagline, ada salah satu tulisan media yang menyampaikan bahwa Pak Rektor sulit diklarifikasi dan sebagainya. Posisinya memang sulit, nggak bisa. Tapi saya maklumi karena mungkin butuh, dan besoknya kami undang, kita sampaikan apa adanya. Jadi kadang-kadang dalam bermitra wajar ada misinformasi, ada miskomunikasi. Ya, selama nanti ada klarifikasi, penjelasan, saya kira ini juga bagian budaya yang harus disepakati, dihadirkan. Konfirmasi pihak media dengan sumber media, sumber berita, saya kira ini juga harus harmonis berjalan. Kemudian yang ketiga, dalam rangka Dies Natalis ke-41 Ustaz Sultan Ageng Tayasa, tentu saja baik secara informasi dari berbagai tulisan, berbagai sumber, maupun yang kebetulan bisa hadir langsung sini, saya kira teman-teman media mungkin bisa flashback ke belakang 2-3 tahun sebelum hari ini, bisa menilai langsung secara sendiri-sendiri perkembangan Ustaz Sultan Ageng Tayasa dalam berbagai aspeknya. Jadi tentu saya akan sampaikan dari sisi perkembangan sumber daya manusia, tentu ini jauh berlipat dibanding sebelumnya. Animo generasi baru Untirta, para dosen yang ingin meningkatkan kapasitas ilmunya, bersekolah di berbagai penjuru luar negeri. Bukan penjuru tanah air lagi, penjuru luar negeri, dari kampus-kampus ternama sudah mulai pada pulang dari Amerika, Eropa, Jepang, Korea, dan siap membangun perkembangan kita ke depan. Dari sisi sarana fisik, tentu teman-teman media bisa melihat, membandingkan 2-3 tahun kurun waktu ke belakang sampai saat ini, kita terus secara dinamis melakukan komunikasi dan kemitraan dengan berbagai stakeholder yang sama-sama punya tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas SDM khususnya di Banten melewat menitipkan di Ustaz Sultan Ageng Tayasa. Ada sumbangsi penyiapan infrastruktur. Insya Allah tadi dari pembawa acara ingin ke depan tidak hanya di ruangan gatheringnya, nanti di luar. Kalau nanti selesai itu embung dari Pak Jokowi yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Badan Balai Besar Wilayah Sungai C3, nanti di belakang itu nanti ada embung danau, kemudian ada tenan-tenan, ada jalan trotoar, ada nanti tempat diskusi yang lebih terbuka menatap Gunung Karang. Ada mungkin 1, 2, mungkin 6 driving golf di situ. Jadi media nanti lebih di tempat terbuka Pak Ragen ngobrolnya. Ini saya kira juga peran media karena memberikan kontribusi perkembangan kita dipantau oleh berbagai pihak, ada yang mengapresiasi.
Jadi kita targetkan November selesai sebetulnya, tapi nanti secara teknis kita ingin diresmikan oleh dari pemerintah pusat. Termasuk kepercayaan diri para Simtas Akademika Untirta untuk ikut berkompetisi secara nasional maupun internasional. Jadi mahasiswa kita sekarang sudah mulai berani mengikuti kompetisi internasional. Beberapa sudah bisa diterima di UNTAS di luar negeri, kompetisi sebagai peserta Student Mobility Internasional. Ada 2 di Belfast di Irlandia diterima, yang sulit sebetulnya, tapi kita sudah bisa mengutus mahasiswa kita. Ada di Malaysia dan sebagainya. Termasuk dosen-dosen kita juga beberapa merajai kompetisi karya ilmiah di Malaysia. Dari Fakultas Hukum itu baik dosennya maupun mahasiswanya, kompetisi internasional. Kalau secara nasional sudah kita hampir memiliki kepercayaan diri yang sama dengan universitas yang sudah established. UI, IPB pasti nyempil, ada Universitas Sultan Agriasa juga ikut. Nanti utusannya Pak WF3 yang di Bali itu juga siap untuk juga menyumbangkan bukti kapasitas yang lebih unggul dibandingkan tempat lain. Dari sisi dosen, ada kompetisi hibah-hibah yang dicanangkan oleh Kementerian Dikbudristek RI. Alhamdulillah berbagai ragam riset, kolaborasi dengan berbagai stakeholder, industri, pemerintah daerah, kita mendapatkan skema 14 kompetisi hibah pendanaan dari Kedai Reka dan Matching Fund yang dicanangkan oleh Kementerian Dikbudristek RI. Mungkin lebih unggul dari beberapa buat tinggi yang sudah established lebih dulu. Jadi inilah gambaran bahwa kita sedang bergerak. Untirta sedang bergerak dengan segala dinamikanya. Ya, kita bismillah saja. Apapun yang bisa kita lakukan, semaksimal yang bisa kita lakukan untuk pengembangan SDM Indonesia, khususnya untuk warga Banten, sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan, kita terus bekerja. Terakhir, tentu saja ini dari media, saya kira juga harus mencermati pemberitaan atau informasi sumber data terkait dengan ini kami sampaikan. Saya ini akan selesai 19 Februari 2023. Harus terpilih rektor baru. Ya, karena saya sudah diingatkan oleh Pak Dirjen, Pak Rektor, sesuai SK 19 Agustus. Jadi 6 bulan sebelum 19 Agustus saya sudah terpilih rektor baru 2023. Dari sisi komitmen institusi, komitmen universitas, yang periode saya sekarang ini, saya ingin demokrasinya yang dikembangkan adalah demokrasi yang beradab, istilah saya. Jadi ini harus kita punya komitmen yang sama. Kita harus menjadi contoh demokrasi di tempat lain. Termasuk kita mohon dari media juga mengawal ini. Jadi kita memberikan informasi yang sejuk terkait dengan proses demokrasi yang sedang digarap. Insya Allah bulan depan saya dengar dari Ketua Senat sudah akan menyiapkan regulasi sesuai dengan peraturan, walaupun memang kemarin ada sedikit rencana perubahan statuta Untirta karena dinamisasi perkembangan, tapi dari Biro Ortala menyampaikan sampai itu di SK-kan oleh Menteri Statuta masih pakai statuta yang lama. Jadi inilah perkembangan terakhir dengan segala dinamikanya di Universitas Sultan Agriasa, dan saya nanti setelah membuka, nanti para WR akan melengkapi informasi perkembangan yang juga disupport dari masing-masing tupoksi secara teknis yang dipimpinnya. Ada Wakil Rektor bidang 1, bidang akademik, pengembangan inovasi, pengabdian dan hilirisasi riset, Pak Dr. Agus Safari. Berada Wakil Rektor bidang 3, kemahasiswaan, pengembangan karir dan hubungan alumni, Pak Dr. Suherna. Dan ada Wakil Rektor bidang 4, bidang kerjasama, pengembangan sistem informasi, penguatan kemitraan dan layanan industri, Pak Dr. Haji Aceh Hasani. Saya kira nanti gatheringnya dilanjutkan. Saya akan mengikuti rapat dengan kementerian secara Zoom, dan nanti akan ditanya terkait kesiapan dengan konversi Untirta dari PT NBLU menuju Pulau Tinggi berbadan hukum. Mohon maaf lahir batin semuanya kalau ada hal-hal yang kurang. Nanti sekali lagi kalau perlu diperkuat, diperluas informasi
terkait dengan perkembangan UNITA, nanti tim Humas bantu. Akhirnya mari kita buka agenda media gathering hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian agenda hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya terkait dengan IKU tentunya Pak. Terus bagaimana implementasinya di Biota, terus bagaimana mempersiapkan mahasiswa untuk siap bekerja, mungkin dari daya serap di dunia kerja, dan yang terakhir hambatan program MBKM. Silakan Pak Bersatu. Ya, terima kasih Kang Ragin ya terkait dengan apa yang tadi disampaikan. Itu ada dua hal tadi ya. Yang pertama terkait dengan kelulusan ya yang terserap di lapangan pekerjaan. Kemudian mungkin nanti Bapak Tiga juga bisa menambahkan terkait dengan itu. Kemudian yang kedua terkait dengan hambatan di program MBKM dan apa yang dilakukan. Syarat ataupun ketentuan yang ditentukan di IKU 1 itu memang sangat besar juga jumlahnya. Yang pertama di situ 80% ya awalnya nih, yang tahun lalu 80% dalam waktu 6 bulan dia sudah bekerja ya, berwira swasta atau melanjutkan studi ya. 80%. Ternyata dievaluasi lagi sekarang jadi 60%, dan itu juga berat juga sebenarnya kalau melihat data itu. Jadi 6 bulan harus sudah bekerja, kemudian gajinya juga ditentukan tuh Kang Regin. Gajinya harus berapa ya? Teater lupa saya itu. 1,2 ya. Nah, kemudian dia berwira swasta atau melanjutkan studi di S2. Nah, kalau mengacu kepada data itu, data IKU yang pertama ini, itu memang kita masih belum mencapai 60%, belum. Ya karena kan memang yang dilaporkan itu kan memang harus data yang benar-benar rigid ya, data yang benar-benar rigid. Kemudian kita sebenarnya juga melakukan tracer study terkait dengan lulusan. Jadi memang yang di tracer itu adalah 6 bulan setelah lulus, memang 6 bulan setelah lulus. Sekarang di kita itu kan ada unit namanya Korpus Pengembangan Karir. Kalau kita sering nyebutnya CDCC ya. CDCC itu Career Development and Career Center Development belakang ada konsultannya sebenarnya, Development Consultant kalau nggak salah begitu. Nah, di situ sekarang sudah melakukan terkait dengan tracer study dari tahun 2019 sampai 2021. Hasil dari tracer study itu dari 2019 sampai 2021 itu sebenarnya memang cukup membanggakan juga sebenarnya. Jadi tracer study yang dilakukan oleh CDCC ya dengan timnya itu sebenarnya banyak lulusan-lulusan kita itu yang memang masuk ke dunia kerja, meskipun di situ hasilnya memang lebih banyak yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu. Jadi misalnya dari FKIP itu paling banyak memang karena FKIP jumlah prodinya kan paling banyak gitu, ada 18 ya Pak Lere? 18. Memang kalau dilihat dari jumlah FKIP memang banyak yang terserap. Meskipun tidak selamanya sesuai dengan sesuai dengan prodinya. Jadi ada juga yang FKIP jadi entrepreneur, tidak semuanya jadi guru Pak Werpan. Dan ekonomi, teknik dan sebagainya. Nah di situ ya cukup membanggakan juga banyak lulusan-lulusan kita yang terserap. Nah tapi kalau mengacu kepada data IKU ya, IKU 1 itu memang kalau 60% masih belum.
kita masih berada di angka, kalau nggak salah ya, mungkin Bu Alton bisa menyampaikan juga nanti, kita berada di angka 20-30% ya Pak Bu ya, kalau nggak salah ya. Apa yang triwulan pertama ya Pak? Iya, jadi baru berangkat berada di situ dengan catatan tadi, dengan catatan 6 bulan, lulusan 6 bulan, kemudian dia bekerja dengan gaji minimal 1,2 atau melanjutkan. Berada di antara 23-30%. Jadi masih kalau mengacu pada itu. Nah, jadi memang bagaimana upaya yang dilakukan? Nah, sebenarnya ini memang faktornya memang banyak ya. Jadi faktor untuk bisa sampai alumni itu bisa langsung bekerja itu memang yang pertama memang perlu ada semacam kerjasama dengan beberapa lembaga, dan ini sudah dilakukan oleh Pak WR4 tentunya dengan BUMN, kemudian dengan Pemda, dengan industri gitu ya. Nah kemudian kita sebenarnya ingin membangun sebuah komitmen juga dengan mitra ya. Jadi bukan hanya kerjasama kegiatan, tapi bagaimana program itu dilakukan secara terstruktur, dimulai dari kegiatan magang. Nah nanti tujuannya adalah magang itu nanti bagaimana dia bisa juga direkrut gitu. Bahkan kalau perlu di dalam PKSJ itu nanti kita ingin mencoba semacam kerjasama dan melanjutkan bagaimana dia minimal dia bisa menerima selama 6 bulan sampai 1 tahun. Ya, jadi ada semacam seperti itu. Ya, dibuat komitmen seperti itu. Ini nanti bulan kita akan mengundang mitra juga ya. Nanti ada semacam komitmen itu. Di kemudian banyak juga alumni-alumni kita yang memang berwira swasta melakukan usaha ya, punya usaha entrepreneur yang memang menjadi kebutuhan dari masing-masing alumni. Nah kira-kira begitu. Nah kalau yang melanjutkan studi memang belum begitu banyak ya, tapi sebenarnya kita sudah membuka ruang bagi mahasiswa, khususnya di Untirta dia ada program fast track sebenarnya di pedoman akademik kita ada, jadi lulusan-lulusan yang terbaik itu bisa melanjutkan ke S2. Tinggal memang masalah beasiswanya nih. Nah kemarin memang diupayakan bagaimana ada beasiswa yang bisa diberikan ya melalui Lasnas ya, Lasnas, kemudian mungkin dari lembaga-lembaga lain Pak WR3 bisa ini juga ya. Nah kemudian yang dari pemerintah. Nah kemudian terkait yang kedua NBKM ya, persoalan yang sering kita hadapi Kang Ragin dan Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan ini sering jadi di internal sendiri jadi diskusi yang cukup melelahkan juga Pak, terkait dengan konversi mata kuliah. Jadi meskipun pertukaran mahasiswa misalnya ya, kegiatan magang, kegiatan penelitian, studi independen misalnya kan, bagaimana konversi mata kuliahnya itu sering ada perdebatan yang cukup alot juga gitu. Ada dosen yang atau pembimbing akademik yang dia berkeberatan mengkonversi, karena kan begini, dari kementerian itu dia menentukan kalau itu kegiatan dilakukan 6 bulan mahasiswa harus mendapatkan 20 SKS. Itu sudah ketentuannya begitu striknya Pak. Nah di kita kadang-kadang bagaimana mengkonversi mata kuliahnya. Nah kita selama ini menggunakan 2 metode ya dalam konversi itu. Ada yang menggunakan yang disebut dengan structure ya, structure model ya. Structure model itu memang mencari kegiatan-kegiatan yang mirip banget dengan CPNK mata kuliah, dan itu kan sulit juga itu. Kemudian kalau pertukaran pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa itu mata kuliah yang kira-kira sama persis gitu ya, dan itu yang sulit juga. Padahal dari kementerian itu kan Pak Nadiem itu mengatakan ya kalau mau yang mirip banget ya nggak bisa, justru ini yang cari yang berbeda gitu.
Justru dicarinya yang berbeda biar ada pengalaman baru gitu. Sehingga yang diinginkan oleh Pak Nadiem itu ya kegiatan-kegiatan yang memang berbeda, yang kira-kira sekarang istilahnya multidisiplin sebenarnya keahlian itu, tidak harus yang monodisiplin. Nah, kira-kira begitu. Jadi itu salah satunya, Pak, persoalan. Tapi kita berupaya kegiatan MBKM ini tetap harus dikonversi 20 SKS. Kemudian yang kedua, hambatannya memang kalau melihat jumlah peserta MBKM kita masih sedikit, Pak. Sebenarnya yang diinginkan oleh kementerian itu ya, jumlah peserta MBKM itu di angka 20% dari seluruh mahasiswa. Kan itu berat ya sebenarnya, Pak. Berat juga sebenarnya. Jadi artinya 20% itu berarti berapa angkatan itu. Nah, jadi memang kita akan mencoba membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya masif ya, terutama kegiatan-kegiatan yang bisa diterobos itu kan sebenarnya kegiatan yang sifatnya pengabdian ya. Mungkin nanti LPPM bisa punya program kegiatan KKM 6 bulan misalnya. Itu pesertanya akan banyak. Kalau itu dilakukan, saya pikir kita akan kalau dilihat dari jumlahnya minimal kita akan banyak gitu ya, secara jumlah ya. Jadi itu akan kita upayakan seperti itu. Jadi tadi mengenai konversi, kemudian jumlah, ya yang ketiga tentunya kita harus memperbanyak kerjasama dengan mitra ya, termasuk dengan media, kemudian BUMN dan lembaga-lembaga lainnya yang memang harus dilakukan. Ya kira-kira itu 3 hal yang menurut kami menjadi persoalan di kegiatan MBKM. Mungkin Pak WR3 bisa menambahkan dan Pak WR4 juga, silakan. Pak WR3 juga. Terima kasih. Saya menambahkan Pak Ganjar. Jadi sebenarnya apa yang ditanya Pak Ganjar kami sudah melalui data yang disampaikan Pak WR1. Kami pun berpikir profil untirta ini seperti apa kami. Nah, tentunya kami membuat sebuah strategi ketika si mahasiswa mau lulus, kita bekali Pak dengan public speaking, dengan wirausaha, terus dengan kelayakan berwirausaha dan sebagainya, bahkan secara manajerial bagaimana pengambilan keputusan itu semua sudah kita berikan. Nah, di tahun-tahun MBKM ini Pak, sehingga kami sudah mempersiapkan itu. Nah, kalau terkait dengan tadi bagaimana CCDC ini terkait integrated study gitu ya, sampai 1 semester, bahkan kami pun ketika si mahasiswa atau alumni ini belum mendapatkan pekerjaan, ini akan informasi kembali, maka silakan untuk mengikuti workshop atau seminar-seminar yang kami lakukan untuk recharging lagi seperti itu, supaya bisa memberikan informasi-informasi, bahkan kita juga ada job fair dan sebagainya yang kita berikan seperti tambahannya. Tapi kalau di bagian saya kan belum bagiannya ya. Oh ya, jadi sekali saya tambahannya Pak. Jadi Baik, terima kasih Pak WR3, tadi juga oleh Pak WR1. Kemudian langsung saja Pak WR, karena ini masih ada di Pak WR ya, terkait dengan kemahasiswaan dan alumni. Yang pertama pengenalan keilmuan, pastinya terus pengembangan bakat dan kesejahteraan ini dengan Pak WR. Terutama yang paling seksi itu adalah Satgas PPKS ya, jadi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Mangga Pak Dr. saya tadi persilakan. Baik, terima kasih Mas Angga selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rahmat Kinanjar yang saya hormati, para wakil rektor, Pak Biro, staf-staf dari Humas dan Kang Firman serta teman-teman jurnalis yang saya hormati. Alhamdulillah di siang hari ini menjelang sore atau sudah sore ya, kita bisa bersilaturahim. Pertama, saya pribadi mengucapkan apresiasi atas kegiatan ini dan juga kegiatan catering media ini, sharing pendapat sehingga kita bisa lebih akrab lagi, kata Pak ya, kita lebih bisa harmonis dan sebagainya.
Nah, tentunya karena memang ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena disitulah maju mundurnya tergantung dari media, begitu kan lah. Nah ini juga termasuk untuk kita juga, kalau ingin maju maka harus dekat dengan media, gitu kan. Nah, maka tadi gathering atau apa, atau media gathering itu bisa dilaksanakan secara kontinu gitu, 3 bulan sekali gitu. Kalau sebulan sekali terlalu dekat gitu, atau 2 bulan sekali, itu tergantung nanti kebijakan pimpinan ini Pak, seperti itu. Nah, terkait dengan kemahasiswaan, pengembangan karir dan hubungan alumni, kebetulan di bidangnya saya, itu ada 2 aspek. Pertama, kegiatan berdasarkan IKU di MBKM, bahwa kemahasiswaan itu ada di IKU 1 dan IKU 2. Bagaimana kemahasiswaan itu mencetak mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa yang berwirausaha, bahkan alumni-alumninya cepat lulus dan juga cepat mendapatkan pekerjaan. Seperti itu. Nah, itu 2 itu sudah menjadikan program kami, bahkan menjadikan progres kami, bagaimana mencetak mahasiswa menjadi seorang wirausaha dan mahasiswa lebih cepat lulusnya dan juga lebih cepat mendapatkan pekerjaan. Bahkan kami juga mendapatkan tugas dari IKU itu adalah untuk menciptakan mahasiswa prestasi. Mahasiswa prestasi ini banyak sekali, seperti di kami ada kegiatan, ada sekitar 6 heksagonal, kan disebutkan minat dan bakat, penalaran dan kesejahteraan dan sebagainya. Nah, itu kami melakukan kegiatan-kegiatan seperti melakukan kompetisi-kompetisi yang ada, seperti kegiatan MTQ nasional, kegiatan Komnas nasional, Peksiminas nasional, terus kegiatan-kegiatan olahraga yang lain juga secara nasional, bahkan kegiatan ilmiah PKM, ya, lomba-lomba 6 bidang, keilmuan, kewirausahaan dan sebagainya, juga kita pertandingan secara nasional terkait dengan debat bahasa Inggris, terkait juga, pokoknya banyak sekali kegiatan itu yang memang nanti akan menunjukkan prestasi mahasiswa. Artinya betul ketika kita bicara tadi Pak Ganjar, itu terkait dengan supaya mahasiswa disibukkan dengan kegiatan-kegiatan itu, apalagi di ranah politik seperti ini, maka kita akan arahkan ke sana. Nah, ini tentunya bagian daripada tugas kami secara besar untuk bisa mendidik mahasiswa terkait dengan perilaku maupun mentalnya, seperti itu, supaya mahasiswa kita mempunyai lulusan ya, yang bisa bersaing dan unggul, seperti itu. Dan aspek kedua adalah bagaimana kita mengikuti program-program pemerintah terkait juga yang disampaikan. Tangga kemudian kami ditugasi bahkan semua perguruan tinggi harus mempunyai satgas PPKS berdasarkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, bahkan sekarang ada undang-undangnya nomor 12 tahun 2022, itu terkait dengan penanganan dan penanggulangan kekerasan seksual. Nah, itu kita akan membentuk sebuah pansel. Kebetulan pansel sudah dibentuk, tinggal kami akan menyeleksi tentang satgasnya. Di sana dijelaskan kenapa harus dibuat seperti itu, karena memang banyak sekali, mulai dari berita, riset, bahkan survei, hampir 179 perguruan tinggi terpapar KPKS, kekerasan seksual. Bahkan dari semua perguruan tinggi, baik perguruan tinggi yang yang nasional maupun internasional juga terkena seperti itu. Bahkan menurut survei berita juga, itu menurut informasi Kemendikbudristek bahwa Indonesia ini menjadikan daruratnya PPKS, karena hampir dari SD, bahkan PAUD dari SD itu sampai kepada perguruan tinggi itu semua kena. Bahkan data ini memungkinkan untuk bisa bisa terangkat, ya. Bahkan data-data ini juga dari Kemendikbud itu menerangkan bahwa data inilah yang akan nanti menjadi latar belakang adanya Permendikbudristek, bahkan undang-undang pidana tentang kekerasan seksual, seperti itu. Nah, ini yang menjadikan program kami yang memang harus dilaksanakan di semua perguruan tinggi. Bahkan
Pansel pun dibentuknya, ditesnya juga di sana. Kebetulan saya ketua panselnya, dan kebetulan saya tes juga di sana. Ada kita usulkan 10 orang berdasarkan pendaftaran, yang lulus berapa? 8 orang. Seperti itu. Dan 8 orang pun dari mahasiswa, semua dari mahasiswa, teknik, bahkan dosen, dites lagi oleh uji publik tadi, uji publik Pak, yang dihadiri oleh Ketua LPA, Perlindungan Anak, terus dari Pemberdayaan Perempuan untuk menguji kami layak tidak dan sebagainya, itu kami tes juga. Alhamdulillah dari 8 lulus 7, karena memang persyaratan 7, sehingga 7 itulah di SK-kan oleh rektor untuk jadikan pansel. Pansel selanjutnya membentuk satgas. Satgas inilah kita akan bentuk karena berdasarkan panduan PPKS ini hampir 50% itu harus dari mahasiswa. Satgasnya 50% dari mahasiswa. Nah, kita akan bentuk sehingga perwakilan dari prodi maupun fakultas itu sadar. Nah, alhamdulillah satgas kita dalam kemarin belum kita seleksi, sudah terdaftar sekitar hampir 203 orang. 203 orang itu yang nanti akan kita seleksi sehingga akan terbentuk satgas itu seperti itu. Maka kalau sudah satgas berjalan, semua pengaduan dan sebagainya ini sudah bisa dilakukan oleh satgas. Bahkan sebelum ada satgas dan ini sudah banyak pengaduan Pak. Hanya secara ini saya selesaikan secara mediasi, bahkan secara ini bahkan kita akan memberikan sanksi baik organisasi mahasiswanya maupun mahasiswa itu baik sanksi akademik maupun sanksi yang lain dan sebagainya. Walaupun ini sudah ada berjalan gitu, PPKS ini. Nah, ini juga terkait dengan bagaimana penerapannya di kita ini. Alhamdulillah dengan satgas itu pasti banyak sekali seperti pengaduan-pengaduan yang memang ini pun ketika terjadi di teknik maupun di dosen, nah itu juga akan menjadi sanksi yang sangat berat. Bahkan di dalam panduan itu ketika bimbingan mahasiswa dan dosen itu juga harus diatur. Bahkan kegiatan mahasiswa dengan mahasiswa yang lain pun itu harus diatur. Bahkan teknik pun seperti biro dengan stafnya itu dalam memberikan laporan juga harus diatur di situ seperti itu. Karena memang ada hal-hal yang memang dicurigai begitu ya, dicurigai oleh PPKS dan luar PPKS ini, yaitu untuk tidak seperti itu. Banyak sekali kasus-kasus video-videonya Pak, kami semua lihat seperti itu dalam bimbingan, dalam berorganisasi, dalam itu banyak ditayangkan di Kemendikbud seperti itu. Ya, di Riau ada itu seperti itu, banyak itu seperti itu. Nah, ini yang menjadikan tugas kami dengan pemerintah untuk bisa melakukan pembentuk satgas seperti itu. Sebenarnya bukan PPKS saja, kita pun dibentuk dengan adanya RAN P4G, Rencana Aksi Nasional Gerakan Anti Narkoba. Kami sudah bentuk yaitu dengan cara di Artipena, Asosiasi Relawan Perguruan Tinggi Anti Narkotika seperti itu. Kebetulan saya juga ketuanya. Alhamdulillah sudah terbentuk dari beberapa perguruan tinggi, dari 45 perguruan tinggi di Banten, pendaftar 43 perguruan tinggi di Banten, itu kita utus 3 orang per perguruan tinggi. Alhamdulillah anggotanya sudah banyak sekali, sehingga di beberapa perguruan tinggi sudah bisa dilakukan seperti itu. Cuman perguruan tinggi yang lain terkait dengan PPKS saya belum lihat seperti itu karena UTIRTA ini. Karena harus selesai di tanggal November, di akhir November, di tanggal 18 itu semua pria, semua perguruan tinggi harus mendapat, harus ada satgasnya. Kalau tidak ada sanksi kepada perguruan tinggi sendiri. Itu perintah dari Irjen. Itu langsung saya dengar, maka kita cepat dan alhamdulillah kita sudah mengumpulkan peserta satgas untuk kita seleksi. Ya syukur-syukur lebih banyak, kita ingin lebih banyak supaya bisa mewakili semua seperti itu. Karena pendaftarnya 203, maka akan kami seleksi sesuai dengan persyaratan panduan PPKS. Jadi itu sebenarnya tugas kami, selain secara job melekat kepada kami yang sudah biasa melakukan, dan juga ada tugas-tugas dari dari Kemendikbud untuk bisa melakukan
seperti itu. Dan juga kami juga melakukan terkait dengan pendampingan atau rapat-rapat dengan BNPB tentang terorisme, karena ketika terjadi penerimaan mahasiswa baru itu banyak sekali gitu ya diindikasi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan mahasiswa yang secara eksklusif, itu pun kami cegah itu dengan cara pendekatan-pendekatan. Bahkan di BNPB itu juga sudah banyak sekali ada, termasuk di Untirta juga itu ada, dan juga kena narkoba. Nah, Untirta juga ada kena narkoba gitu. Tapi cuma tidak menyebutkan datanya. Silakan media nanti bisa konfirmasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti itu. Karena informasi tidak menyebut nama. Nah, ini juga bagian daripada tugas kami, Pak. Ini berat sebenarnya kan. Selain supaya tidak adanya teroris di Untirta mahasiswanya, supaya tidak terjadi PPKS baik mahasiswa, teknik maupun dosen, supaya juga tidak kena narkoba, kan begitu. Ini luar biasa gitu tantangan di kemahasiswaan seperti ini. Nah, ini walaupun ini tetap tugas kami untuk bisa menselaraskan dengan Kemendikbudristek seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan semuanya, teman-teman jurnalis. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak R3 sudah memaparkan terkait bagian kemahasiswaan. Ternyata ada gerakan anti narkoba ya Pak, ada juga anti terorisme gitu ya. Jadi mungkin nanti akan ada sesi pertanyaan dari para insan pers. Selanjutnya, nah ini Bapaknya Humas, Bapak WR4 yang membidangi kerjasama sistem informasi, penguatan kemitraan dan layanan industri. Jadi sudah sejauh mana Pak perkembangannya? Kalau tadi kan cerita anak buahnya, nah kalau sekarang cerita nahkodanya langsung kepada Bapak Nur Hadi Aceh Hasan MPD, kami persilakan. Terima kasih Pak Angga, juga jangan ditanya nama panjang panjang juga dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dua rekan wakil rektor yang awalnya pembantu rektor, sekarang naik statusnya menjadi wakil karena waktu ada kecurian di rumah rektor, di tempat lain ada pembantu rektor dimarahi polisi. Pembantu tidak bisa jaga rumah rektor, padahal maksudnya wakil rektor, maka bersepakatlah diganti namanya wakil rektor. Sampai kepada DKP, gara-gara itu pembantu rektor di Sumatera Utara kecurian, ada pembantu rektor di sini di rumahnya. Siapa saudara? Saya pembantu rektor. Kok kamu? Kok rektor sampai kecolongan begini? Gimana tadinya? Gimana direktur ini jadi berpikir setelah itu kan bisa jadi ini bukan asisten rumah tangga gitu ya, asisten kampus, tapi pekerjaannya masih pembantu ya, masih tetap sebagai pembantu. Jadi kalau disuruh dibantu, kalau nggak disuruh dibantu. Sebetulnya tentang kegiatan wakil rektor 4 itu oleh Pak Angga dan Budian sudah tadi dipaparkan, namun secara lebih jelas saya diminta oleh Pak Rektor untuk membidangi 4 hal. Pertama, sistem informasi, kemudian kerjasama, penguatan industri, penguatan kemitraan dan layanan industri. Yang pertama, sistem informasi. Ini luar biasa. Sistem informasi ini mewajibkan perguruan tinggi mampu menginformasikan keluar dan ke dalam, sehingga ini koordinator dan subuk koordinatornya bekerja keras, kemudian dibantu ada bagian juga di kita namanya pusat data dan informasi. Pertama, kami ini ada sebetulnya menunjang kegiatan inti adalah bidang pembelajaran. Intinya itu adalah bidang akademik.
Jadi yang lain itu pembantunya bidang akademik malah, bukan pembantunya rektor. Jadi kami mesti berpikir, Pak Agus ini mau mengapain? Mau bekerja apa ini Pak Agus hari ini? Oh, mau begini bekerja. Oh, kita siapkan sistemnya sepada bareng-bareng. Oh, ini kepegawaian mau apa ini? Oh, kita siapkan sistemnya apa namanya? Penelitian mau apa, kerja apa ini? Oh, kita siapkan sistemnya. Semuanya kita siapkan sistemnya. Jadi rekan-rekan media, kami pelayan gitu ya. Pelayan dengan harapan layanannya prima gitu. Dan pada saat ini memang sistem yang dibutuhkan, sehingga berbagai sistem terus dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat melayani semuanya. Pak Firman ngajarnya supaya terdeteksi dengan baik, apa yang harus saya pikirkan? Oh, sistemnya begini. Supaya Pak Firman bisa absennya dari Geraha Pena gimana? Oh, begini. Ya, supaya dia ada di Jakarta tapi bisa absen bagaimana? Kemudian kita juga berpikir supaya orang tuanya tahu anaknya kuliah, itu sistem apa yang harus kita siapkan supaya nilai itu memang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi Pak Ragin dan kawan-kawan media, kalau membuka nilai itu selembar kertas sekelas itu pelanggaran. Nilai itu privasi. Dulu zaman saya kuliah itu selembar saja tantangan oleh dekan, oleh dosen terus. Jadi yang satu bisa dibully tuh. Wih, ente maaf. Itu membuat begitu itu tidak boleh. Oleh karena itu harus dengan sistem. Yang tahu nilainya hanya dosennya dengan yang bersangkutan. Itu tidak boleh yang lain tahu, kecuali diberitahu. Kecuali ada model pembelajaran penilaian kelas. Di kelas itu siapa yang paling bagus? Saya mengajar menulis misalnya. Yang masuk ke media nasional sudah tidak usah ikut UTS. Sepakati beri nilai apa? Nah, model-model itu kan sudah disepakati di kelas gitu ya. Tapi yang model-model yang kuantitatif yang itu idealnya hanya yang bersama, seperti SBMPTN. Yang tahu lulus itu hanya yang bersangkutan. Ya. Panitianya juga sebetulnya tidak tahu ya, karena tidak tahu nomor yang di. Kemudian Humas misalnya menyiapkan sistem-sistem informasi buat di sini. Untungnya ada teman-teman humas yang tidak terlalu tua ya. Kalau yang terlalu tua biasanya tidak terlalu kreatif gitu. Yang wajah-wajah begini mau begadang, yang begini. Sederhana cara menyelesaikan mereka itu. Kalau salah jangan diajak bicara, sudah nangis. Dia nangis, Angga nangis, yang lain nangis, sudah begitu kreatif tuh. Ketika untuk sepi, saya ajak diam semua. Bingung mereka, kenapa ini? Didiamkan oleh pimpinan. Baru akhirnya muncul juara apa itu? Saat sepi-sepi kita. Juara Dian sama Mas, kemudian terusung. Itu hanya modalnya didiamkan saja. Tidak usah, mereka itu orang pintar, didiamkan saja paham. Tidak usah diomong, kalau ada salah diamkan. Nanti bulak, balik ini salah apa atau baru setelah itu nanya dialog. Ini untuk apa sepi? Kenapa Anda tidak bisa juara ini, juara ini, juara itu? Masa kalah kalau UNJ? Masa kalah sama UI? Masa kalah sama ini? Hubungi, siapa yang harus dihubungi? Hubungi masih informasi yang gitu. Ngobrol kalian? Ngobrol. Apa indikatornya? Baru di sini. Setelah itu jangan satu saja juaranya. Ini lagi sepi betul nih. Jadi juara lagi yang lain. Apalagi yang ada terus seperti itu. Jadi alhamdulillah agak banyak untuk tepuk tangan yang di kementerian itu saya dengar kemarin itu. Itu modalnya hanya didiamkan saja. Nangis itu dia. Rati itu nangis itu. Pak mendingan dicek kanan daripada di cicingkeun, mendingan dicabok. Dibawa ke kantor polisi mana? Alang bae. Mendingan dicabok daripada cicingkeun. Dicabok pada visum. Tapi memang begitulah tawarannya ya. Ketika kita diamkan maunya dicabok, ketika dicari kanan kok ulah galak teuing. Jadi modelnya begitu. Ketika saya streng begitu, kok ulah galak teuing. Anak batu. Ketika didiamkan, Pak udah di sisi itu benar dicabok. Jadi tidak ada yang pas.
yang pas ternyata yang didiamkan itu. Kemudian itu dari sisi itu kita buka informasi, kita layani dengan layanan yang maksimal sehingga semua tidak ada hambatan, termasuk bagaimana melayani dengan sistem supaya orang tidak ngajar itu uangnya agak berkurang gitu ya. Pak Firman itu bagian yang sering di sini. Ya, Pak Firman itu bagian yang sering. Ini orang kita pikir ini gimana ini ngajar tidak, tapi dapat uangnya sama dengan yang rajin dengan yang tidak rajin dapat uangnya sama ya. Ya kita pikirkan juga sistemnya. Begitu pakai sistem, ternyata dosen untirta rajin absen. Saya sampai jam 7 ngantor itu ada yang pakai helm pinjer, ada yang pakai daster pinjer. Saya udah nyiram di Siwaru, yang pakai daster jadi pejabat juga, jadi pejabat juga. Ternyata jadi pejabat juga orangnya, pinjer, pakai daster mau ke pasar pinjer ya. Nah, kemudian pindahkan ke dalam, baru agak malu. Terus kita ubah sedikit sistemnya. Setelah itu tidak pinjer lagi, kita pakai sistem supaya HP-nya bisa berfungsi, supaya alat-alat itunya bisa berfungsi, tidak pakai pinjer lagi, pindah ke OB yang sekarang pindah Pak Firman tidak pakai HP. Nah itu semua kita coba kita pikirkan. Ternyata memimpinnya begitu asal orang anak buahnya pintar saja, pimpinannya tidak usah pintar. Ini pengen begini gimana caranya? Itu WNS itu bisa, itu kenapa di sini tidak? Coba siapa yang bisa? Cari itu orangnya yang muda-muda tapi pintar-pintar. Dari sistem informasi kita dengan kampus yang berbeda lokasi, alhamdulillah bisa melayani dengan 5 tempat ya, 5 tempat. Kemudian kerjasama, ini luar biasa. Saya mikir ini mahasiswanya Pak Agus, Pak Suherman ini banyak amat ini. Saya lihat ketika di akhir registrasi itu banyak yang disurati terpaksa Pak Firman tidak kuliah, dideokan, dijutikan, Pak Pastor itu yang turun jutikan. Saya dari waktu empat mikir itu. Kita kerjasama dengan yang lain terus. Alhamdulillah sekarang beasiswa untuk mahasiswa yang di UTT itu di angka 15 miliar. Ya, di angka 15 miliar lebih. Dan yang lain-lainnya kita juga masuk. Dan saya menyiapkan para insan pers untuk yang aktivis itu karena dia mau bayarnya di hari terakhir saja. Yang aktivis itu bukan mengajukan sejak awal. Saya mikir lagi ini orang-orang ini kok di hari terakhir baru buat surat begitu ya. Kita sediakan dari Badan Amil Zakat. Jadi disiapkan betul. Mereka itu kan punya gengsi. Saya nggak mau kalau belum nyerah. Begitu sore penutupan pendaftaran dari Pak Deden, baru jam 12 numpuk di ruangan. Itu sekitar 80 sampai 100 juta itu aktivis itu yang biasa di hari haknya itu menjelang sore. Kita siapkan bagaimana kerjasama dari apa itu supaya dapat uang seperti itu. Kemudian kerjasama yang lain tentu karena saya juga diberi kemitraan dan penguatan kemitraan dan layanan industri. Kami bekerja sama dengan industri perbankan. Di antaranya juga untuk keperluan itu. Bagaimana caranya mahasiswa lulus itu 6 bulan bekerja. Kita berbicara dengan perusahaan. Seperti apa butuhnya. Kita obrolkan. Mestinya itu di kurikulumnya Pak. Mestinya sejak membuat profil lulusan itu kalau di jurnalistik, kalau di fisik, kalau di bahasa Pak Firman, wartawan dilibatkan. Hadir dia sebagai stakeholder di situ pada saat kurikulum. Nah ini juga masih ada jarak antara kita ini. Mestinya bersama-sama bahwa wartawan 2030 itu butuhnya yang begini. Kita bersama-sama cetak di sini. Bank BRI itu butuhnya yang begini. Sehingga dari FKIP bisa saja dia di semester 6 belajar di akuntansi. Bisa saja dari pertanian belajar semester 6 di akuntansi begitu. Karena banknya sedang butuh kredit dari pertanian begitu. Nah ini yang belum kita Pak. Kita mesti lebih bersatu lagi sebetulnya bukan hanya dengan pers, tapi dengan yang lain untuk keperluan itu. Kita ingin tahu sebetulnya bank itu butuh orang apa sih? Oh tahun sekian presidennya
butuh kurnya ini. Oh berarti yang digiatkan pertanian. Nah orang pertanian itu sampai semester 5 kuliah, semester 6-nya suruh di akuntansi, suruh di perbankan gitu. Sehingga begitu masuk dia memang pertanian perbankan. Nah ini yang belum kita cetak bersama-sama. Kalau ini sudah kita cetak bersama-sama, nanti ngatur kurikulumnya enak, ngatur magangnya enak. Banyak yang enak-enak ketika kita mulai bekerja sama sejak awal gitu. Nah karena kerjasamanya agak ujung, maka agak kurang enak begitu. Karena agak ujung, mestinya dari membuat profil lulusan itu. Ini yang mesti juga kita sepakati bersama-sama. Nah ini di kerjasama tentu kami lakukan dengan semuanya, dan alhamdulillah di tahun ini berkat kerjasama kita mendapat hibah tanah dari Bupati Pandeglang sebanyak 6 hektar 8.019 meter. Ini yang mengusahakannya, bukan? Hibah ya. Dan itu tahun 2010 dikerjakan orang tahun 2010. Nggak beres-beres. Baru ditandatangan Desember 2021 oleh Bupati Pandeglang, Maret sudah sertifikat. Cukup dengan 3 bulan. Pak Deden, ini orangnya. Pak Deden. Karena gesit Pak Deden, selesai 3 bulan. Padahal 2010 ke 2021, 11 tahun oleh Pak Deden, 3 bulan. Seorang harus patungan. Jadi dulu kan begitu. Kalau dia ke saya, Pak minta ketemu sama Pak Sekda sih, WA dulu sama Pak Sekda. Dan kalau dia, ya enak kan kepala dia. Bu Bupati ambil terus tidak menir. Tadi enak benar. Kepala biro ini, aduh, nikmat benar dari kepala biro. Ya, dengan kerjasama seperti itu tentu kita jauh lebih mudah gitu ya. Dan Ibu Bupati Serang baru kemarin di 1 Oktober menyerahkan juga yang di Pandean, nambah dari D3 keperawatan, tambah yang di STIE ya, yang di situ diserahkan juga ke Untirta. Jadi insya Allah Untirta makin banyak, makin luas. Kita berharap juga Rangkas menyerahkan juga. Kalau lompat menyerahkan Rangkas ke pemerintah Untirta, kita ingin warga-warga Rangkas itu ya jangan jauh-jauh. Di Uwana sekolah di Rangkas, saya Untirta di Pandeglang, di Uwana sekolah. Nuti lembur di Coba Liung di segala macam. Banyak gitu kan Pak Ragin. Kita ingin berharap gitu. Terus sederhana kok. Saya bilang ke Bupati, Bu Bupati, kalau mau bantu UMKM, kudu melikin tenda, kudu melikin tarigu, segala macam modal. Untirta, cukup bangun Untirta, nanti pedagang tumbuh dengan sendirinya. Seperti saya katakan ke Pak Wali, Pak Wali di Ciwaru ini nanti kuburan jadi tempat dagang. Ketika saya jadi dekan, beli kita 2 hektar. Sekarang alhamdulillah Ciwaru itu Cikutuk itu kuburannya. Sekarang nggak ada Cikutuk itu, rame bener kayak apa namanya, bukan kutuk. Pedagangnya sampai ayam poligami segala ada di situ. Entah ya, saya juga takut ke situ. Tapi mahasiswa rame sekali itu di ayam poligami. Saya bilang ayam poligami sih enak apa? Lagi udah? Belum, saya pengen ke situ, tapi mudah-mudahan yang hadirnya terlalu banyak yang muda. Ini kan yang di sini di Ciwaru itu ada ayam poligami apa? Satu grup ya, saya pengen malah ke rempah-rempah itu yang dekat kuburan itu ya. Jadi rame ya. Di situ saya lihat rumah-rumah itu juga tuh, yang apa? Rumah mertua Angga tuh. Ada nggak? Depan sama sebelahnya tuh. Permata. Dulu banyak mau dijual. Sekarang satu pun tidak ada yang mau dijual, mau dikontrakan. Begitu kita ubah dengan 4.000 orang, berubah itu suasana. Maka saya bilang ke masyarakat, awas saya beli tanah, tapi jangan ada yang beli mobil buat kos-kosan semua. Alhamdulillah ramai di situ. Boleh dibeli tanahnya asal dibuat kos-kosan. Jangan beli BMW begitu kan, yang itu kan itu 20 miliar kan, banyak juga buat kos-kosan. Jadi kita arahkan juga masyarakatnya agar dia panennya dari kamar gitu. Kalau dulu dari gabah, sekarang panennya dari kamar. Per kamar kan 800, 500 berapa gitu. Kan satu tonnya hanya 4 juta ya, satu kamar, berarti kalau itu dengan 4 kamar gitu. 4 juta itu dengan
Kalau sejuta-juta 4 kamar, kalau 500 sedangkan di 8 kamar. Punya kos-kosan ya. Ya, saya dosen asli, tidak punya kos-kosan. Harga per kamar. Karena memang disuruh ya. Jadi saya tidak berubah jadi kontraktor atau jadi. Saya tentunya punya, tapi saya khawatir jadi tuan kos-kosan. Berubah jadi dosen ke tuan kos-kosan. Saya diajak juga buat kos-kosan, tapi takut berubah seperti yang lain. Seperti yang lain. Saya ada sih, seperti yang lainnya itu yang tidak takut. Nah, itu yang kita lakukan, Bapak dan Ibu, teman-teman dari media. Kami senang bekerja, kemudian kita lakukan perubahan-perubahan dan belum optimal. Namun melihat sumber daya di Untirta untuk melebihi perguruan tinggi yang sudah agak lama, sanggup rasanya. Sanggup. Kita ini akreditasi A, IPT-nya duluan dibandingkan yang lain, yang agak senior, yang kelahiran tahun 60 gitu. Ini kan kelahiran tahun 2001 ya, kelahiran tahun 80. Ya, tapi A-nya duluan. Kita berani. Pak Firman dari C prodinya ke A itu berani. Ya, ada Pak Firman bahasa Indonesia prodinya C. Saya bilang harus A lah. Masa ada prodi Pak Soleh harus C, harus A. Nah itu kita ubah gitu. Itulah pekerjaannya wakil-wakil rektor yang berpikir bagaimana caranya agar rektor bekerja dengan tenang, agar wakil rektor satu pikirannya disupport oleh wakil rektor yang lain dan biro gitu ya. Jadi termasuk wakil rektor 2 itu supporting saja. Wakil rektor 1 itu punya mahasiswa berapa sih kan? Oh berarti harus ada kursinya sekian. Oh berarti harus ada televisinya sekian. Oh itu semua Pak Aragin. Jadi supporting akademik 4, 3, 2 itu supporting akademik. Intinya akademik. Intinya 6 bulan mahasiswa setelah lulus harus bekerja. 6 bulan setelah lulus harus kuliah. 6 bulan setelah lulus harus kawin. Ya, bagus ya. Harus kawin misalnya. Ditanggung apa? Tunjangannya ditanggung oleh penanggung jawab baru gitu ya. Bukan bapaknya lagi gitu ya. Kan itu bagus juga ya. Berapa penghasilannya? Alhamdulillah di atas 3 juta. Dari siapa? Suami. Catat di terus tadi. Dapat begitu ya. Belum ada tuh seni begitu di terus tadi saya lihat lurus aja dia. Padahal kalau ada ini menikah dengan para gen digaji 5 juta per bulan kan itu juga pendapatan ya, bisa dihidup. Belum tuh. Iku itu. Ya, itu belum warek 3 belum sampai di situ saya. Kok yang begitu kan dia mendapatkan uang dari suaminya. Kok tidak termasuk ya orang yang berpenghasilan tetap dari suaminya gitu. Tapi saya lihat di bidang 3 belum ada kreativitas seperti itu. Saya mau usul bukan bidang saya ya. Padahal bagus tuh kalau dikawin-kawinkan oleh suaminya langsung digaji gitu. Kan bagus ya. Kan berpenghasilan, dia lulus langsung bekerja kepada suaminya. Belum itu. Mungkin tidak berkembang ke situ ya. Nah, kemenilaian industri, kami melihat Banten ini luar biasa. Luar biasa, bahkan UNS, Jogja, korek 4 ke Untirta. Bahkan di kami itu nggak sebanyak ini pabriknya, nggak sebanyak ini, apalagi di Solo, semel, kecil gitu ya. Jadi industri di Banten itu luar biasa. Kalau mahasiswa kita, cuma sayang lagi, saya ajak ke Tanjung Jaya, Sumur Jaya, Ujung Jaya apa itu, Kuswana lagi. Itu ada udang Pak, punya Haji Bun Tara. Udang, luar biasa. Udang apa men? Bagus Pak. Itu jalannya goyang begini. Saya ajak mahasiswa. Gajinya luar biasa. Tapi yang bertahan Universitas Brawijaya alumni. Yang Untirta pulang. Kenapa? Teh batur, itu bisa nonton, itu bisa sinyal goreng gitu. Aduh. Tapi yang dari Brawijaya, saya bilang yang dari Undip ya, itu bertahan karena apa namanya? Kerja udang, ada tambak Pak, punya Haji Utara. Jalan. Dia bekerja di sana. Bekerja itu Pak, 12 juta bonus. Mungkin di Paragi belum ya, sebulan 12 juta.
Belum, bisa 12 Pak. Masih nanti alusan nanti ulang. Kenapa? Sumpah. Kenapa? Lah internet atau apa sih? Gue pesen gitu. Padahal oleh Bank Mandiri sampai uang saja sudah disiapkan untuk apa namanya ATM di situ ya. Karena listriknya saja sudah 13 M. Bayar listriknya aja per tahun sudah 13 M. Saya ajak itu. Jadi kita cari tempat-tempat bekerja buat anak-anak itu, ke pabrik, liling, sampai tempat udah buat prodinya Pak Soeharto tuh pertanian, perikanan, ajak ke sana. Jadi kita memang ajak mahasiswa sampai ke situ. Kemudian kita magangkan. Di magang juga dibayarnya luar biasa. Mungkin ini yang bisa dikejar juga oleh para teman-teman dari Capres. Jadi perusahaan kita juga memberikan layanan magang luar biasa, pembayaran yang memadai. Cuma bagaimana menyemangati mahasiswa kita. Yang mau snack lagi, silakan. Ya, Lagi-lagi. sering lagi ya. Boleh. Menganggap masih ada. Ada kan? Ya, memang semakin sore di sini nih, saya lihat semakin seru ini. Terus terang memang. Kalau tadi kan di awal-awal belum ya. Tapi saya melihat apa yang tadi disampaikan oleh Kang Satidi dan Kang Badru ya. Ini tawaran yang sangat menarik menurut saya, dan ini perlu ditindaklanjuti. Yang pertama, ini saya menjawab dulu yang kerjasama ya. Kerjasama tadi kan juga ada agak nyambung tuh Kang Satidi dan Kang Badru terkait dengan kerjasama. Saya pikir memang ke depan kalau ini sebenarnya kalau secara umum kerjasama sudah ada ya. Pak W4 ya, sudah ada ya. Tinggal mungkin nanti perlu dispesifikan. Kalau kita sering komunikasi begini nih, kalau tadi misalnya usulan 3 bulan sekali, kita buat kegiatan PKS-nya. Kalau MOU kan sudah nih. Jadi PKS dalam kerangka MBKM atau Merdeka Belajar. Itu sebenarnya akan lebih spesifik. Dan kita sudah banyak melakukan dengan beberapa lembaga ya, dengan BPN pernah, dengan swasta di Krakatau Steel, KTI, dan ya banyaklah beberapa hal. Jadi maksudnya nanti kalau saya mengusulkan mungkin nanti Pak WR4 bisa memformat kerjasamanya. Jadi PKS-nya itu nanti kerjasama dalam implementasi MBKM gitu. Nah itu biasanya kalau sudah masuk dalam kegiatan MBKM, memang yang memproses itu saya bekerja sama dengan ini CDCC ya. Jadi selama ini memang karena begini, kalau sudah ada kerjasama itu kita akan sosialisasi ke mahasiswa untuk MBKM bahwa media-media yang ada di Provinsi Banten ini merekrut mahasiswa untuk MBKM 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau sudah seperti itu kita tawarkan tuh ke mahasiswa. Ya mungkin prodi ya sebenarnya tidak harus komunikasi ya. Mungkin yang lain juga ada pasti yang kan sebenarnya di media tidak harus masalah pemberitaan ya. Mungkin juga persoalan di bagian keuangannya misalnya kan, marketingnya, ekonomi bisa masuk gitu kan. Kira-kira begitu. Jadi itu kalau dibuat seperti itu akan lebih menarik, dan sebenarnya mahasiswa bukan tidak mau Pak, mungkin karena memang belum ada secara formalnya itu tawarannya. Kalau sudah ditawarkan, karena mahasiswa sekarang juga butuh gitu kegiatan magang terutama. Kalau ditawarkan bahwa media-media di Provinsi Banten menerima, saya yang daftar. Mahasiswa kita semangat sebenarnya terkait dengan itu. Nah kemudian terkait dengan kegiatan pemberitaan ya, ini yang Mas Badru dulu tadi, yang PTB belakangan aja Kang Satidi ya. Jadi sebenarnya kita di Askim itu ada prodi yang seni seni pertunjukan. Sekarang seni pertunjukan namanya kan. Prodi seni pertunjukan.
itu sebenarnya yang diangkat, yang dilatih, yang dipraktekkan oleh masa-masa kita itu ya budaya-budaya Banten sebenarnya. Dan itu kalau misalnya nanti Kang Badru dan Bapak Ibu yang lain nih dari ini, sebenarnya konten itu banyak. Dan saya yakin Kaprodinya Pak Suhaya namanya itu banyak memberikan tugas ya secara individual atau kelompok, dan itu bagian dari ujian langsung kan, itu bisa kontennya bisa diambil tuh Kang Badru. Jadi kalau misalnya itu mau ditayangkan di Banten TV, saya pikir menarik sekali. Nah itu ya saya jadi nyambung, oh ya ini bisa sebenarnya konten sebenarnya kita ada sebenarnya di samping kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa kita sambungkan ya untuk ditayangkan di Banten TV dan di media yang lain. Nah kemudian ini terkait dengan PTNBH tadi Kang Satibi menanyakan itu. Ini ada sebenarnya ada persyaratan ya. Kalau kita melihat di dalam Permendikbud nomor 4 tahun 2020 yang terakhir ya. Kemudian ini juga ada di Permendikbud nomor 88 tahun 2014 tentang perubahan status perguruan tinggi. Memang di sini ada persyaratan yang ditentukan, ada kurang lebih 5 ya. 5 persyaratan yang ditentukan untuk berubah menjadi PTNBH itu. Yang pertama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang bermutu. Kemudian yang kedua itu dengan prinsip tata kelola yang baik ya. Kemudian yang ketiga saya lihat di sini standar kelayakan finansial. Yang keempat tanggung jawab sosial, dan yang kelima berperan dalam perekonomian. Ini kalau diterapkan secara kaku, kalau kita kalau dari kementerian menerapkan secara kaku ke masing-masing perguruan tinggi, saya yakin banyak yang tidak sesuai. Termasuk kita kalau mau diterapkan secara kaku, Pak, untuk menjadi PTNBH belum mampu, karena persyaratan luar biasa di sini. Persyaratannya kalau saya melihat di situ, misalnya ini contoh aja ya, 60% program studinya itu harus unggul. Kita jangan 60% gitu ya. Berat Pak, kalau itu mau. Tapi saya melihat begini nih, saya melihat sekarang, nah tadi mungkin Pak Kang Satibi bilang, mungkin karena keuangan negara sudah mulai berkurang ya, mungkin ya. Itu juga menjadi dasar kenapa sekarang perguruan tinggi itu didorong. Yang BLU ke PTNBH, kemudian yang Satker ke BLU dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya dalam tanda petik sebenarnya kalau saya melihatnya ya itu bagian dari bagaimana memandirikan PTN. Jadi PTN nanti yang kira-kira sudah mulai agak bagus ya, sudah mulai itu sudah bisa dilepas gitu ya, didorong ke PTNBH. Beberapa PTN MBLU ya, Untirta juga menjadi salah satu yang diteropong oleh kementerian, bahwa Untirta sebenarnya ya kalau kita tadi kalau secara kaku mungkin belum, tapi ada potensi yang besar untuk menjadi PTNBH. Jadi kalau Pak Rektor tadi menyampaikan siap tidak siap, memang kita harus ke PTNBH gitu. Nah kalau berdasar persyaratan mungkin tidak. Tapi yang jelas upaya untuk memenuhi persyaratan tadi, 5 hal tadi, misalnya tridharma perguruan tinggi bermutu, finansial, kemudian perekonomian dan tadi tanggung jawab sosial dan sebagainya, kita sudah melakukan itu. Ya, melakukan sudah ada arah-arah perbaikan di situ gitu kan. Penelitian juga banyak yang masuk ke mana? Jurnal-jurnal dan sebagainya, paten dan sebagainya. Kemudian untuk perekonomian juga sama, kita punya tanggung jawab sosial juga ya. Bagaimana berperan serta dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar terutama dan sebagainya. Jadi arah ke sana sudah ada, Pak. Jadi sebenarnya tinggal menunggu waktu. Apakah memang tahun depan misalnya ya, kan yang saya tahu tuh 2024 semuanya BLU itu memang diharapkan menjadi PTNBH, Pak.
Harapannya begitu. Makanya sekarang ini kan Pak WR 2 diundang ke Surabaya itu dalam rangka itu gitu. Jadi dalam rangka persiapan PTNBH itu. Nah, oleh karena itu kalau ditanyakan kesiapannya apa ya kita ya biasa Pak WR 4 ya. Kita kan kalau dalam kondisi yang mendesak kita siap. Kalau memang dipaksa untuk PTNBH kita harus siap kan begitu. Ya dengan segala macam usaha yang kita lakukan. Mungkin itu jawaban singkat yang bisa kami sampaikan. Baik. Terima kasih Bapak Satu. Langsung disambut Bapak 4, silakan. Pak Satibi menarik nih. PTNBH itu ya kayak TV Banten. Mesti anak-anak kita dari TV Banten berapa? Dengan program yang berancang bareng. Sehingga rata-rata PTNBH itu pendapatannya di atas 1 triliun. Kemarin WNPS di atas 1 triliun PTNBH, WNS di atas 1 triliun PTNBH. Nah persoalannya ketika Brawijaya PTNBH itu 1,7 triliun, Untirta itu 7-nya belum nyampe. 7-nya jangan kan 1-nya, 7-nya aja belum. Mereka 1,7 triliun. Nah Untirta 7-nya aja 700 belum, baru makanya saya setuju dengan gagasan tadi Pak. Kalau Pak Badru misalnya bersama-sama kita ini kita merancang untuk 20 SKS, menarik. Kalau saya tertarik nih Pak dengan tadi 20 SKS kita tarik, anak-anak kita diberi ruang di situ, seni pertunjukan, kita kasih nama mata kuliahnya, dia kerja di situ, itu gak usah kuliah 1 semester. Kerja di Pak Badru itu tidak usah kuliah dia 1 semester, dapat duit dia. Nah tinggal kita rancang nih bareng ya. Saya lanjutkan nih, saya senang kalau yang ada gini-gini. Namanya juga orang 4 ya. Kalau saya kan selalu duit. Saya kan selalu begitu. Wih, Pak El jadi orang duit. Berapa dia mampu ngasih beasiswa buat anak-anak saya? Datang. Kan saya lihat wajah aja udah lihat duit. Gitu ya. Lihat wajah aja saya udah lihat duit. Heldi, duit. Alumni Kabupaten Tangerang, siapa? Wakil bupatinya, Romli. Duit. Langsung. Nah, berapa mau ngasih duit sama anak saya? Sekian. Peli, berapa? Sekian. Pokoknya orang Cilegon harus dibayar oleh kota. Memang itu doraka sebenarnya. Kami satu itu ngancam. Nah, dalilnya, karek opat, karek tilu, karek hiji, dalilnya. Dia mengancam doang. Nah, lalu yang itu anak-anak kita seperti yang dikatakan Pak Wari Satu itu punya kegiatan-kegiatan yang menarik. Bahkan dia pakai pakaiannya itu apa namanya? Dandannya itu bayar sendiri. Banyak kegiatannya. Jadi kalau masuk Banten TV itu menarik. Mereka yang suruh namanya apa namanya? Nama milenial lah, nama kegiatannya Bantennya itu, lokalnya itu biar mereka yang menamai. Kita bersama-sama mengkaji sisinya pakai apa kayak supaya namanya naik ragin gitu, supaya ada raginnya pakai apa gitu, supaya ada bandungnya pakai apa. Kita cari supaya ada satibinya berarti pakai topi haji begitu kan. Nah, kita cari lah yang gitu-gitunya kan, kreatif kan di tengah-tengah juga dapat. Tapi intinya kalau mau masuk PTNBH yang seperti ini, kalau saja memberi ruang semuanya, kita tahun depan 700 nyampe. 700M nyampe. Kalau saya sih hitungnya. Nanti yang pakai ini, yang pakai saya mengambil, yang pakai barang nanti berapa gitu ya. Itu bagi 350. Biasa bagi-bagi makan udah langsung dihitung. Penggunaan untuk mahasiswa untuk segala-gala dari kerjasama itu. Nah, kalau Pak Radin misalnya ngasih ke kita peluang seperti itu, kemudian kita ngobrol bareng, saya bawa kajurnya, saya bawa dosen pembimbingnya, kita bisa temukan. Saya nggak ngerti namanya ya. Kalau saya nggak ngerti namanya, tapi dalam terawangan itu, oh kaya kurang boga. Nah kita karena budak. Karena anak-anak itu latihannya, makanya Pak Soleh waktu jadi direktur kan marah-marah aja ke saya waktu saya dekan. Jam 11 masih ngurung listrik. Kemana anak goong? Memang semua anak mahasiswa punya goong. Harus praktek, kan nggak kebeli dia goong besar itu. Kan semuanya harus pernah tapi harus pernah begini kan. Makanya saya langgar jam malam karena untuk membela
mahasiswa sehingga demo aman, tidak ada kalau dibela kan aman deh. Gitu. Karena begitu keperluan praktek itu. Di rumah kalau kita agak punya ya. Tapi kalau kecapi, kalau gong gitu kan harus itu semuanya pernah begitu. Nah, jumlah mahasiswa banyak, pakai sampai jam 10. Kepaksa prakteknya sampai jam 10 kecuali Until mengadakan 100 gong misalnya, mungkin praktek sampai jam 4 sore juga bisa. Tapi karena kita biaya terbatas, maka waktu yang diperpanjang begitu ya, harus fleksibel. Saya kira itu Pak. Jadi kalau secara positif tadi di finansial ini, rata-rata berarti di finansial. Bagaimana ke depan kalau finansialnya tidak nyampe? Otaknya semua mikir begitu. Yang kedua, dosennya, kalau sudah PTNBH, pajaknya, asal kena satu kegiatan, yang ini dipajak, yang ini naik pajaknya, yang ini naik, yang ini naik. Kan Bu Sri pinter nyari uang pajaknya kan. Saya udah kelihatan, waduh kalau saya PTNBH, uang saya di atas sekian per tahun ini ke pemerintah dengan pendapatan sekian. Tapi yang tidak biasa ngitung kan, ya nggak apa-apa, biasa aja. Biasa aja. Tapi kalau saya udah hitung, kalau saya ke TNBH, maka uang saya masuk ke pemerintah akan menjadi sekian. Saya udah hitung aja tuh, dari yang ini kalau 15, dari yang ini 15, dari 15, waduh, saya bilang habis dong. Akhirnya ya, karena dari sini ada yang ngasih 15, yang bulan yang ini 15, habis tuh. Karena dia PTNBH, pajaknya kalau kita pendapatan 15 juta yang ini, itu sedikit pajaknya. Tapi kalau dapat lagi dari sumber lain, 15 lagi, naik yang itu, dapat lagi naik lagi gitu ya. Jadi menarik, rata-rata teman-teman di bagian situ, tapi tetap saja banyak kegiatan, banyak juga uangnya walaupun pajaknya diambilnya banyak begitu. Tapi rata-rata keluhan di situ untuk setahun pertama, tahun kedua, ketiga ya biasa saja, karena udah biasa begitu ya, menjadi biasa saja. Tapi per tahun pertama PTNBH rata-rata ngeluh di pajak, karena berbeda cara ini. Saya kira itu, mudah-mudahan saja siap tidak siap kita PTN BH. Sekarang tidak pakai BH. Tahun 2024 suruh semuanya pakai BH. Jadi dewasa kalau sudah pakai BH kan? Sudah dewasa begitu ya. Sekarang masih BLU, Satker. Tahun 2024 suruh pakai badan hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Lanjut Pak, WR3. Terima kasih. Ini kalau berbicara PTNBH memang saya lihat start awalnya pasti agak transisi gitu. Karena memang harusnya 8 tahun itu sebenarnya kita sudah mempersiapkan. Walaupun sekarang sedikit sebagian kalau kita menginventarisasi potensi yang ada itu kita diharuskan dipaksa untuk PTNBH. Secara PTNBH kan sudah sampaikan. Cuman kita memang karena PTNBH itu adalah semua kegiatan itu pembiayaan sendiri. Pemerintah itu hanya kegiatan-kegiatan strategis saja Pak, diberikan kepada semua perguruan tinggi. Tapi kalau tidak strategis, itu tidak akan diberikan. Nah, kenapa PTNBH ini kita diharuskan kepada PTNBH? Memang BLU sudah terlalui, ini sudah harus naik peringkatnya menjadi PTNBH. Nah, bagaimana untuk menjadi PTNBH? Itu tadi itu, bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasional, penelitian-penelitian dosen yang sifatnya paten bisa dijual untuk dijadikan income generating bagi perguruan tinggi. Dan kita pun harus memperbanyak usaha supaya perputaran uang kegiatan-kegiatan Untirta ya untuk Untirta. Gitu. Seperti kita punya usaha gedung disewakan untuk Untirta, untuk dan sebagai kegiatan-kegiatan seminar di situ Untirta. Semua kegiatan Untirta nggak pos di luar, tapi di Untirta. Itu Pak bisa. Silakan menghasilkan income generating. Ketiga, penelitian-penelitian yang sifatnya dari luar negeri, kita akan jual paten kita jual penelitian kita ke luar negeri. Nah, kerjasama luar negeri akan mengeluarkan uang kepada kita. Secara internal kita kerjasama dengan SKPD, provinsi, kabupaten, kota. Contoh aja begini, sekarang naskah akademik di semua dewan kabupaten, kota, provinsi, satu komisi itu minimal 150 juta. Kalau kita kajiannya naskah akademik selesai, termasuk SKPD, analisa
kajian penelitian SKPD, kalau kita masuk ke situ, itu kita mendapatkan kegiatan-kegiatan itu karena analisa kajian penelitian untuk SKPD itu bagi perencanaan sebagainya itu menjadikan advis bagi SKPD ketika ada penerimaan BPKP, Pak. Ada pemeriksaan BPK, maka kajian kita harus kuat. Di sisi lain memang PT MBS komitmen kita harus dipaksakan gitu. Memang tadi transisi seperti itu. Semua potensi yang ada harus kita paksakan untuk bisa. Itu akan tercapai itu. Yang namanya capai 1,7 bisa lebih seperti itu. Tergantung komitmen kita. Mau dibawa kemana PT MBS atau memang tadi itu semangatnya hanya masih BLU, itu jadi persoalan. Berubah mindset, Pak, untuk semua sivitas akademik kita. Kalau tidak berubah mindset, tidak fokus kepada PTNG, kita akan lama seperti itu. Saya kalau udah lihat kemarin 3 bicara, luar biasa. Jadi semua harus kita gerakan. Kita gerakan seperti itu. Udah itu PTM sudah. Nah sekarang kenapa Satgas PPKS itu tidak dari luar, karena melihat pedoman di Permendikbud itu nomor 30 tahun 2021 itu hanya peruntukan untuk perguruan tinggi. Jadi hanya sivitas akademika saja, sehingga persyaratannya itu mahasiswa, tendik, dan dosen. Tidak dari luar. Kalau dari luar pasti akan kita buka. Tapi kalau dari luar tidak memungkinkan juga kita tidak bisa seperti itu. Walaupun masuk memaksakan juga tidak bisa karena untuk perguruan tinggi. Nah itu paling bisa nanti kerjasama. Kita sudah kerjasama dengan LPA, kita sudah kerjasama dengan pemberdayaan perempuan gitu. Kalau ininya siapa itu? Bu Rosi itu apa tuh? Iya, B2 itu seperti itu. Karena saya saksi terus Pak ketika saksi pacaran, ya setelah itu saksi ini nih dipanggil di Kementerian Perhubungan itu orang malimping orang ini pacaran mahasiswa ini, nggak tahunya udah diketahui orang tuanya hilang tuh si perempuannya diculik gitu ya, balik lagi gitu. Nah itu kan jadi saksi itu apa persoalannya. Bahkan antara fakultas lain ini ada 4 kali pernah saya menghadiri itu jadi pengalaman itu begini, dari strategi saya harusnya begini, maka tepat sekali ketika Satgas ini harus kita cepat kita bentuk. Jadi gitu. Jadi intinya semua dengan teman-teman jurnalistik bahwa kita berkolaborasi, kita sama-sama terkait juga dengan Pak Badrul. Kebetulan di UKM Pandawa juga banyak Pak. Bahkan UKM Pandawa itu secara nasional ini Peksi Minas ini itu kita tayangkan Pak. Tiap tahun temanya beda-beda Pak. Kaitan dengan siaran tahun gitu ya, di kolaborasi mahasiswa, Badrul dan sebagainya itu. Memang sebenarnya harus ada kata Pak Badrul, unggulan bukan apa namanya tadi sebutnya. Kalau menurut saya unggulan yang memang Banten itu unggulannya apa? Iya, ciri khas. Itu yang nanti tiap hari tayangkan di pariwisata pun ditayangkan itu bukan anyarnya tapi budaya Bantennya gitu kan. Setiap di hotel-hotel gitu ya, itu kan kita masuk hotel juga ketika buka TV aja udah budaya Jawa Timur, budaya Riau dan sebagainya. Banten paling nyarin apa ya, harusnya kan ada budaya Bantennya. Budaya Banten itu kan budaya religiusnya, budaya pariwisatanya, budaya seninya, budaya segala macamnya itu dikolaborasi menjadi sebuah unggulan. Nah, itu juga bisa seperti itu. Kalau nanti diskusi terkait dengan seni di Pandawa kita banyak. Ya Kang Badru ya, seperti itu. Terima kasih masukannya. Tetap Untirta tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have
have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim, no worries, let's flow for now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it